Banyak teman-teman yang bertanya kepada saya, Mas Hanif, kuliah di Hungaria itu bagaimana sih? Apa beda dengan kuliah di Indonesia? Nah, di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan tersebut seputar sistem perkuliahan di Hungaria. Karena saya di sini mengambil PhD, jadi saya mungkin lebih banyak bercerita tentang PhD. Sebenarnya secara garis besar, kuliah di Indonesia dan di Hungaria itu tidak jauh berbeda. Yang paling membedakan ya jelas kuliah di Hungaria itu kuliah di Eropa, jadi kita kuliah dengan standar Eropa, dan kelebihannya ya gelarnya akan diakui oleh negara-negara Uni Eropa. Jadi kalau kita mau lanjut studi atau transfer ke negara lain itu lebih mudah. Nah, tapi kalau dari segi sistem pendidikannya tidak jauh berbeda dengan di Indonesia. Nah, kita akan lihat satu persatu dari S1, S2 sampai S3. Nah, S1 umumnya sama karena S1 ini sifatnya basic, yang sifatnya dasar, jadi memang lebih banyak kita berkenalan dengan teori meskipun juga ada prakteknya. Cuman yang paling membedakan adalah skripsi. Jadi kalau di Indonesia itu kan skripsi nampak seperti dewa sekali gitu ya, bahkan skripsi sekarang ini sudah dituntut untuk dipublikasikan di jurnal gitu. Tapi kalau di Hungaria skripsi itu istilahnya latihan aja. Di sini sebutnya portofolio gitu ya. Jadi ada research activity dan bentuknya hampir sama seperti skripsi, cuman memang standarnya tidak setinggi skripsi di Indonesia, dan ujiannya pun tidak semenakutkan ujian skripsi di Indonesia. Di sini lebih konstruktif sifatnya. Dari segi waktu kurang lebih sama 3-4 tahun. Dari segi sistem perkuliahan dan metode pengajaran juga tidak jauh berbeda. Cuman di sini kelas tidak terlalu besar, jadi paling sekitar 10-20 gitu ya. Jadi dosen-dosen bisa lebih hafal dengan mahasiswa dan diskusi antar mahasiswa juga bisa lebih baik. Untuk master di Indonesia dan di Hungaria juga kurang lebih sama, kurang lebih 2 tahun. Kalau di negara-negara lain ada yang master by coursework, master by research gitu ya. Kalau di sini master ya sama seperti di Indonesia 2 tahun gitu ya. Kalau di Inggris atau di negara lain mungkin ada yang 1 tahun, tapi di sini 2 tahun. Sistem pendidikannya juga kurang lebih sama. Tahun pertama teori, tahun kedua sudah mulai tesisnya juga kurang lebih sama. Cuman biasanya kalau di sini tesis itu sudah ada topik untuk dipilih, tapi tidak semua, ini tergantung kampus gitu. Kalau di fakultas saya topik untuk tesis itu sudah disediakan, jadi mahasiswa memilih, nanti ada tiap topik ada supervisornya. Kalau di Indonesia seperti penelitian payung gitu lah ya, cuman ujiannya tidak sebanyak ujian tesis di Indonesia. Nah, untuk yang PhD ini yang agak sedikit berbeda. Untuk PhD sendiri di sini sudah ditetapkan waktunya 2 tahun plus 2 tahun. Maksudnya bagaimana? Jadi 4 tahun itu tapi dipecah menjadi 2 tahap. Tahap pertama itu adalah 2 tahun pertama itu kuliah plus riset plus teaching. Tapi teaching itu bisa diganti dengan research activity. Jadi tahun pertama dan tahun kedua itu kita masih mengikuti kuliah sekaligus mulai mengerjakan riset kita. Nanti di akhir tahun kedua itu kita akan mengikuti yang namanya complex exam. Jadi complex exam itu ujian yang akan menentukan apakah kita berhak lanjut ke tahun ketiga atau tidak. Nah, materi complex exam ini ada 2. Yang pertama adalah ujian mengenai materi yang sudah kita peroleh dalam kuliah 2 tahun ini. Nah, materi ujian yang kedua adalah tentang riset kita. Jadi bagaimana rencana riset kita ke depannya, apa yang sudah kita lakukan, dan bagaimana rencana ke depannya itu yang akan diujikan. Nah, jadi 2 komponen ujian inilah yang akan menentukan apakah kita berhak lanjut ke tahun ketiga atau tidak. Kalau tidak lulus yang ujian teori, kita boleh mengulang 1 kali lagi. Kalau 1 kali mengulang tidak lulus juga, mohon maaf, berarti perjalanan PhD-nya harus berakhir. Tapi kalau yang ujian riset itu tidak lulus, tidak ada kesempatan mengulang, jadi memang harus berakhir. Jadi memang agak sedikit mendebarkan di situ, karena ada beberapa kasus yang juga tidak lolos kompleks exam dan akhirnya proses pengejaran PhD-nya harus berakhir lebih cepat. Di tahun ketiga dan keempat kita full riset, jadi full mengerjakan disertasi kita. Bentuk disertasinya itu juga
bervariasi, ada 2 tipe disertasi di sini, tapi ini juga tergantung kebijakan kampus gitu ya. Kalau di kampus saya ada 2 jenis disertasi. Disertasi yang pertama itu yang disertasi tradisional, jadi ada beberapa bab, ada pendahuluan, ada kajian literatur, ada metode, ada hasil, ada diskusi, ada kesimpulan gitu. Jadi kayak disertasi pada umumnya. Nah, disertasi yang model kedua ini adalah kumpulan dari artikel ilmiah yang telah kita publikasikan. Nah, cuman syaratnya adalah 4 artikel. Jadi kalau kita punya 4 artikel publikasi yang sudah dipublikasikan di jurnal bereputasi, itu bisa kita jadikan sebagai disertasi kita. Tinggal kita kasih pendahuluan sama general discussion-nya. Jadi diskusi secara keseluruhan atas 4 artikel tersebut. Nah, tapi tentu saja 4 artikel tersebut harus nyambung, karena kalau nggak nyambung, bagaimana kita bisa merajut benang merahnya gitu. Nah, tapi selain disertasi, syarat untuk ujian disertasi sendiri juga beragam. Kalau di kampus saya, syarat untuk bisa ikut ujian disertasi itu kita harus mempublikasikan minimal 3 artikel jurnal, 3 artikel ilmiah di jurnal yang berimpact factor. Nah, itu yang agak sedikit berat. Nah, jurnal yang berimpact factor tentu kalau tidak mahal, iya seleksinya sangat ketat. Nah, di tahun pertama dan kedua itu kita setidaknya harus menyelesaikan 120 kredit. Dan 84 kredit diantaranya itu diperoleh melalui kuliah, sedangkan sisanya diperoleh melalui research activity kita. Kuliahnya pun kita tidak bisa sembarang kuliah, karena di LOE kita itu sudah ditentukan modul wajib apa yang harus kita ambil. Kita memilih kuliah harus berdasarkan pada kurikulum tersebut. Kalau di fakultas saya, satu mata kuliah itu rata-rata 7 kredit, jadi selama 2 tahun kita setidaknya harus mengikuti 12 mata kuliah. Kalau dilihat-lihat tidak terlalu banyak ya, 12 mata kuliah selama 2 tahun, jadi rata-rata satu semester itu hanya 3 mata kuliah. Cuma memang mata kuliah di sini sifatnya lebih ke praktis, jadi pertemuan tatap mukanya memang tidak terlalu sering, bisa jadi memang tiap minggu ada, kadang ada yang 2 minggu sekali, kadang ada yang satu semester hanya 3 kali pertemuan gitu ya. Cuman outputnya harus jelas, jadi requirement-nya apa untuk mendapatkan grade di mata kuliah ini, kamu harus apa? Misalkan harus menulis artikel, atau harus menulis paper, atau harus mereview artikel, tidak ringan biasanya. Jadi 2 tahun awal itu memang cukup berat karena masa-masa adaptasi dengan lingkungan baru di negara baru, kemudian kita harus kuliah tapi juga harus mulai mengerjakan riset kita gitu. Karena nanti di akhir tahun kedua kita juga akan diuji itu apa yang sudah kita lakukan, riset kita sudah sampai sejauh mana dan apakah visible untuk diselesaikan dalam waktu 2 tahun ke depan gitu kan. Dan selama kuliah di sini sudah 1,5 tahun ini, yang paling berbeda saya rasakan di sini adalah kultur akademisnya yang memang sangat suportif. Jadi kuliah itu benar-benar kita aktif, dan benar-benar dosen itu mengencourage kita agar bisa menggali lebih dalam apa yang kita butuhkan, dan dosen sangat mengapresiasi. Saya ngirim abstrak gitu ya, kemarin ngumpulin tugas abstrak itu, meskipun saya sudah merasa tugas saya ini jelek banget, tapi tetap diawali dengan kalimat apresiasi gitu ya oleh dosen-dosen ini, meskipun pada akhirnya nanti juga akan disampaikan feedbacknya apa. Dan juga lebih casual gitu ya, kalau di Indonesia itu mungkin antara dosen dan mahasiswa itu statusnya cukup, jaraknya kira-kira cukup jauh. Kalau di sini tidak terlalu jauh, jadi kita manggil dosen itu manggil nama aja gitu, kan nama depannya saja, nama panggilannya saja, nggak usah pakai profesor, nggak usah pakai Mister, Miss, langsung panggil nama. Jadi merasa lebih sebagai kolega, bukan lagi sebagai guru dan murid. Apalagi kalau untuk PhD, karena memang PhD levelnya sudah berbeda dengan mahasiswa bachelor dan master. Itu sedikit cerita tentang sistem perkuliahan di Hungaria. Semoga bisa memberikan gambaran. Kalau ada pertanyaan seputar kuliah di Hungaria, silakan tuliskan pertanyaan di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.